Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua masih diberi kenikmatan, kesehatan yang sungguh luar biasa sekali sama Allah Subhanahu wa taala, dan semoga untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita semua mendapatkan kemudahan, kelancaran serta mendapat ilmu yang barokah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah, khususnya manfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, nusa dan bangsa. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan mempelajari pelajaran pendidikan agama Islam dengan materi Mari Mengenal Allah Subhanahu wa taala yang akan dibimbing langsung oleh Bapak Muhammad Sirojul Kirom di SD Ummu Aiman, Lawang, tahun pelajaran 2020-2021. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna atau yang disebut Asmaul Husna. Kita semua mungkin sudah tahu bahwasanya Asmaul Husna itu artinya adalah nama-nama baik bagi Allah. Jadi pada pelajaran pagi hari ini kita akan mempelajari 4 Asmaul Husna. Yang pertama yaitu adalah Al-Mumit. Al-Mumit artinya yang maha mematikan. Al-Mumit artinya yang maha mematikan. Mengandung arti maha mematikan bahwasanya Allah SWT telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Baik itu manusia, hewan dan tumbuhan pasti akan merasakan mati. Manusia tidak bisa lari dari kematian. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan yang abadi. Bila kita ingin bahagia, maka kita ikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Misalnya rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin belajar, serta patuh dan hormat kepada kedua orang tua dan bapak ibu guru. Kemudian jauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Misalnya mencuri, berkelahi, dan menyakiti orang lain. Selain itu, marilah anak-anakku sekalian membiasakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Ya Allah, Ya Mumit, wahai Tuhan yang maha mematikan, matikanlah kami nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu Al-Hayyu, yang artinya yang maha hidup. Al-Hayyu artinya maha hidup. Mengandung arti bahwa Allah SWT itu hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup makhluknya. Hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah SWT. Contoh, berapa banyak orang yang sedang mengalami sakit keras, akan tetapi Allah masih berkehendak memberikan kesempatan untuk hidup. Sebaliknya, sering kita melihat orang tidak sakit, kondisi dalam keadaan sehat walafiat, tetapi saja terdengar sudah meninggal dunia. Penyebabnya bermacam-macam. Ada yang sakit jantung, terjatuh, tabrakan atau tertabrak, tenggelam, tertembak, dan sebagainya. Marilah anak-anakku sekalian, kita semua berdoa kepada Allah, Ya Allah, Ya Hayyu, wahai Tuhan yang maha hidup. Hidupilah kami dalam keselamatan dan kemanfaatan. Selanjutnya, yaitu adalah Al-Qayyum, yang artinya yang maha berdiri sendiri. Al-Qayyum artinya yang maha berdiri sendiri atau mandiri. Mengandung arti Allah itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah SWT memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Hidup harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Pada zaman dahulu, ada pepatah yang menyatakan, berdiri di atas kaki sendiri. Bagi siswa, anak-anakku sekalian, sekarang kan kalian sudah kelas 5. Marilah kita semua, bila kita di rumah, harus sudah dapat melakukan sendiri hal-hal tertentu. Misalnya merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah, mencari sendiri pakaian sekolah, mengambil sendiri sarapan atau makanan untuk berangkat sekolah, dan sebagainya. Oleh karena itu, marilah anak-anakku sekalian berdoa kepada Allah SWT, Ya Allah, Ya Qayyum,
wahai Tuhan yang maha berdiri sendiri atau mandiri, jadikanlah hidup kami tidak selalu bergantung kepada orang lain. Al-Hayyu Al-Qayyum ini ada beberapa contoh. Yang pertama yaitu, atau yang sering kita dengar, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang artinya Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Ini adalah contoh dari Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Kemudian selanjutnya yaitu Al-Ahad. Al-Ahad artinya yang Maha Esa. Al-Ahad artinya yang Maha Esa. Mengandung arti Allah SWT itu Esa. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ikhlas sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Yang artinya katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Disebut pula dengan Al-Wahid atau yang artinya yang Maha Tunggal atau Maha Esa, tak ada sekutu baginya. Contoh dari Al-Ahad ialah bahwasanya kita harus meyakini bahwa Allah itu adalah satu, tiada Tuhan yang wajib kita sembah kecuali kepada Allah SWT. Kita minta pertolongan itu hanya kepada Allah. Jangan kita minta pertolongan kepada dukun atau yang lain. Kemudian contoh yang lain yaitu kita tidak boleh menganggap suatu benda itu mempunyai kekuatan yang bisa membantu kita. Dan mungkin cukup sekian apa yang bisa Pak Kirom sampaikan. Semoga pembelajaran pendidikan agama Islam pagi hari ini membawa berkah bagi kita semua dan manfaat bagi kita semua. Cukup sekian dari apa yang Pak Kirom sampaikan. Kurang lebihnya Pak Kirom mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.